Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Pagi. Pak Anggar. Oke, selaku mata kuliah dosen pengampu mata kuliah Sistem Bisnis Enterprise, di sini kami akan menjelaskan presentasi untuk week ke-8 tugas kami, dan dipersembahkan oleh kelompok Just Juice. Nah, di sini saya nggak sendirian teman-teman, Bapak, teman-teman semuanya. Saya di sini ada dengan Lulu Nur Kamila, ada Hani Hanifah, ada Safa Khairunisa, ada Anissa Nurul Fadlila, dan ada Sarah Mutia, dan ada Nurla Bibah Zakia. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini adalah berikut untuk pemaparan anggota kelompok kami. Lanjut. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Lila. Silakan. Oke, terima kasih sih Pak. Jadi pertanyaan ini, masalah apa yang dialami oleh bagian SDM di Fitter Snacker? Next. Jadi yang pertama, banyak dan beragamnya tanggung jawab departemen dari pekerjaan sehingga mengelola hingga mengelola tunjangan kesehatan pegawai terganggu. Jadi dari sini banyak banget tanggung jawab dari departemen, berbagai divisi maupun dari anggotanya sendiri itu pun harus dipantau oleh bagian HRD sendiri. Lalu yang kedua, kurangnya integrasi antar departemen memberikan informasi tidak akurat dan real time. Jadi dari sini pengumpulan data karena emang masih manual, di bagian ketiganya juga nih, departemen mengandalkan pada proses pengarsipan yang manual sehingga sulit dianalisis dan mengeksekusi keputusan secara tepat dan cepat. Lalu dari sini dapat disimpulkan sistem informasi penjualan dan pemasaran tidak terintegrasi dari mulai pengelolaan datanya sehingga dari keputusannya pun akan terganggu dari data yang memang sudah dikumpulkan. Mungkin saja dari situ dari pengumpulan data lalu pengambilan keputusan akan tidak selaras. Lalu berdampak pada ketidakefisienan perusahaan secara menyeluruh, biaya yang lebih besar, kehilangan keuntungan, dan ketidakpuasan pelanggan. X. Boleh, silakan selanjutnya. Sebelumnya minta maaf untuk Zakia, boleh di-unmute dulu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Safa. Silakan, saudari. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana SDM dikelola pada sebuah sistem ERP. Untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu penting untuk memahami peran yang dimainkan SDM dalam organisasi. Profesional SDM bertanggung jawab untuk mengelola data karyawan, mengelola penggajian, dan memberikan peluang pelatihan dan pengembangan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa karyawan menyadari hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan kebijakan perusahaan. Dengan mengintegrasikan manajemen SDM dengan benar ke dalam sistem ERP, bisnis dapat merampingkan proses mereka dan meningkatkan komunikasi antar manajer dan karyawan. Next slide. Nah, ERP juga dapat membantu organisasi mengotomatiskan proses SDM dan mempermudah menemukan dan memperkerjakan karyawan yang tepat. Dengan menggunakan sistem ERP, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya yang terkait dengan sumber daya manusia. Oke, terima kasih pemaparannya saudari Safa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga bisa dijelaskan oleh Sarah Mutia. Silakan. Oke, pertanyaan ketiga yaitu fitur-fitur lanjutan atau advanced features apa saja yang bisa dimanfaatkan di sistem ERP untuk mengelola SDM. Next. Yang pertama ada payroll management.
Itu mempermudah penghitungan gaji secara akurat. Kedua, database karyawan. Data informasi karyawan yang terintegrasi dengan fitur lainnya seperti keuangan. Yang ketiga, attendance management. Lacak kehadiran setiap karyawan melalui aplikasi HRIS terlengkap dan catat seluruh data dari mesin absensi di berbagai cabang secara otomatis. Yang keempat, employee contract management. Mengelola kontrak karyawan secara real time dan dapatkan notifikasi otomatis jika masa kontrak segera berakhir. Dan yang terakhir, leaves management. Sederhanakan proses pengajuan cuti, otomatiskan update jatah cuti, dan atur ketentuan lainnya dengan mudah. Oke, baik, terima kasih Saudari Sarah Mutia atas pemaparannya. Lanjut, kita ke pertanyaan yang keempat, akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan keempat adalah fitur-fitur tambahan atau additional features apa saja yang ada di sistem ERP yang berhubungan dengan pengelolaan SDM. Yang pertama, boleh dilanjut? Oke, yang pertama adalah manajemen waktu seluler. Yang kedua ada manajemen cuti keluarga dan medis. Lalu yang ketiga ada penanganan mitra domestik. Yang keempat ada administrasi insentif jangka panjang. Lalu ada yang kelima ada perencanaan biaya personal. Yang keenam ada manajemen atau penggajian untuk karyawan global. Dan yang terakhir ada manajemen berdasarkan tujuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kia. Silakan, saudari Kia, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syifari. Selanjutnya, bagaimana SDM diterapkan pada Monsansim dan apakah masalah paling krusial ketika modul HCM diterapkan dalam sesi? Apa pula solusinya? Boleh di next. SDM atau sumber daya manusia diterapkan pada Monsansim melalui beberapa cara. Antara lain yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Monsansim memungkinkan pengguna untuk merekrut dan memilih karyawan dari berbagai latar belakang dan keterampilan yang berbeda. SDM dapat diterapkan dalam tahap ini dengan memilih karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Monsansim juga menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam berbagai aspek bisnis. SDM dapat diterapkan dalam tahap ini dengan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Monsansim memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam berbagai aspek bisnis, seperti produktivitas, kualitas, dan inovasi. SDM dapat diterapkan dalam tahap ini dengan mengembangkan metrik evaluasi kinerja yang tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat ada manajemen konflik. Monsansim juga memungkinkan pengguna untuk mengelola konflik antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen. SDM dapat diterapkan dalam tahap ini dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk menangani konflik dan memastikan hubungan kerja yang harmonis. Dalam keseluruhan, SDM sangat penting dalam Monsansim untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ketika modul HCM diterapkan dalam sesi atau perusahaan, beberapa masalah krusial yang mungkin terjadi adalah yang pertama ada integrasi dengan sistem yang sudah ada. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah mengimplementasikan modul HCM adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, kesalahan data. Masalah lain yang sering terjadi adalah kesalahan data seperti kesalahan entry data, duplikasi data, atau data yang tidak akurat. Solusinya adalah dengan melakukan validasi data secara rutin dan memperbarui data secara teratur. Yang ketiga ada kurangnya dukungan dari karyawan. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya dukungan dari karyawan untuk menggunakan sistem HCM yang baru. Solusinya adalah dengan menyediakan pelatihan yang cukup untuk karyawan dan memastikan bahwa mereka memahami manfaat dari penggunaan sistem HCM. Mungkin cukup sekian. Oh, ada lagi, maaf. Yang selanjutnya ada masalah keamanan data. Modul HCM mengandung data sensitif tentang karyawan sehingga penting untuk memastikan bahwa sistem HCM aman dari serangan cyber dan peretasan. Solusinya adalah dengan mengimplementasikan keamanan data yang memadai seperti enkripsi data dan penggunaan password yang kuat. Selanjutnya keterbatasan
Fungsionalitas. Beberapa modul HCM mungkin memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas, sehingga tidak semua kebutuhan perusahaan terpenuhi. Solusinya dengan melakukan evaluasi yang tepat sebelum memilih modul HCM yang tepat. Untuk menghindari masalah tersebut, penting untuk memilih sistem HCM yang tepat dan mempersiapkan dengan baik sebelum mengimplementasikan sistem HCM tersebut. Selain itu, dukungan dari manajemen dan karyawan sangat penting untuk memastikan suksesnya implementasi modul HCM dalam perusahaan. Mungkin cukup sekian. Oke, baik, terima kasih Saudari Kia atas pemaparannya yang cukup panjang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ada dari Saudari Lulu, silakan. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah fitur service berguna bagi non-profit organisasi? Jadi jawabannya, fitur service sebenarnya tidak mempengaruhi net service, namun fitur service itu dapat membantu perkembangan net profit karena service itu merupakan fitur di mana perusahaan dapat menjual atau menawarkan jasa outsourcing kepada customer. Karyawan diistilahkan sebagai produk yang ditawarkan. Jadi pelayanannya berupa jasa gitu. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang mengurusi fitur ini memiliki kerjasama baik dan dengan pihak yang mengurusi fitur human resource. Kan di Munculsun juga ada sistem human resource. Nah, untuk mendapatkan permintaan service yang terdapat pada web market, kita harus mengikuti sistem bid atau lelang. Sekian, kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang dijelaskan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Anggar karena sudah menjelaskan dan memberikan soal atau jawaban kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.